رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بالصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi waffaqa lil khairati ibadahul abrar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, yang sangat saya muliakan para orang tua, mudah-mudahan panjang umur, sehat, barokah. Yang saya hormati para ustadz, para guru yang sangat saya cintai, seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta wabil khusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Besar Ar-Ridwan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat, ridho, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali pengajian kita ini dengan membaca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita semua, juga untuk para pendiri wakif hadzal masjid. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan muhdiya wa nuqaddimu ali habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal mufassirin wal muhaddithin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahi awliya'i wa ulama'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwahi ulama'i wa awliya'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani summa ila arwahi ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa ya'li darajatihim
وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روح. Sebut nama orang tuanya masing-masing. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharaihahum waj'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir shifaan taman shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan membahas khusus tentang bulan Muharram dan hari istimewa yang terdapat pada bulan Muharram. Kita sekarang sudah tanggal 3 bulan Muharram, tahun baru. Gak terasa udah ganti tahun lagi. 1447 Hijriah. Berarti usia kita makin bertambah. 1446 Hijriah baru saja meninggalkan kita. Kita berdoa mudah-mudahan dosa-dosa kita 1 tahun terakhir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tahun ini tahun harapan. Harapan apa? Harapan agar hidup kita lebih baik, lebih berkah. Apa-apa yang belum tercapai, yang positif ya tentunya dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu hal yang wajib kita syukuri. Apa yang melandasinya? Ada hadis Nabi mengatakan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan besar yang acap kali dilupakan oleh kebanyakan orang. Apa 2 nikmat itu? As-sihhatu, kesehatan. Sehat itu nikmat. Sehat itu anugerah. Bahkan sehat itu nikmat kedua terbesar yang Allah berikan untuk kita. Nikmat pertama apa? Nikmat iman dan Islam. Makanya kalau kita bangun tidur, kita baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu bentuk pengakuan, bentuk ikrar. Saya ikhlas, saya ridho, saya rela, saya senang. Allah Tuhan saya, Islam agama saya, Nabi Muhammad Nabi dan Rasul saya. Itu pengakuan namanya. Kenapa? Karena kita diberikan nikmat yang paling besar,
dijadikan sebagai mukminin muslimin. Nah, nikmat yang kedua al-faragh. Apa itu al-faragh? Waktu luang. Saking pentingnya waktu di Al-Quran, Allah tuh bersumpah dengan menggunakan waktu banyak sekali. Dimulai dari waktu subuh, was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Waktu duha, wad-duha, demi waktu duha. Siang, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Sore, wal asri, demi waktu asar, kan adanya sore. Kemudian malam, wal laili idza yaghsha. Banyak sekali Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Itu menunjukkan bahwa waktu itu bagian terpenting untuk diri kita. Kalau waktu itu terbuang, terlewat tanpa ada hal positif yang kita lakukan, maka tidak akan pernah waktu itu kembali lagi. Nggak akan ada pernah waktu yang telah terlalu kemudian kembali menghampiri kita. Oleh karena itu alangkah beruntungnya orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu. Waktu demi waktu itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Bikin jadwal istiqomah untuk membaca Al-Quran. Kapan itu? Habis subuh dan habis asar. Jadi habis subuh kita mengawali hari dengan baca Al-Quran. Nanti habis asar kita menutup hari, menuju malam harinya kita juga baca Al-Quran. Walau ayatani ayatin, walaupun cuman seayat, 2 ayat, 3 ayat. Walau ayatan aw ayataini aw salasa ayatin. Jadi baca Al-Qurannya. Kita kan punya mulut kadang-kadang kasar, mencaci, maki, menghina, membentak. Apalagi kalau atasan punya anak buah, punya karyawan, kadang-kadang menyakiti hati karyawannya. Itu yang keluar dari mulut kita itu sampah. Makanya kata Nabi, tohiru afwahakum bitilawatil Quran. Bersihkan sampah yang ada di mulutmu. Cara membersihkannya apa? Bitilawatil Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Habis subuh baca. Ya sekarang ini kan ngaji kita. Ntar habis ngaji seayat 2 ayat. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan bisa. Hari Ahadnya ngaji. Habis ngaji seayat 2 ayat. Nanti habis asar juga begitu. Itu namanya memanfaatkan waktu. Istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Orang yang istiqomah itu lebih bagus daripada orang yang punya 1000 karomah. Bisa jalan di air, bisa terbang, bisa ngilang kayak mak lampir. Dengan orang yang istiqomah itu lebih bagus orang yang istiqomah, lebih hebat orang yang istiqomah. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi terus menerus itu lebih bagus daripada banyak setahun sekali. Saya kalau Ramadan atam Quran 5 kali. 6 hari atam. Habis Ramadan kagak pernah baca. Mendingan yang setiap hari konsisten. 1 lembar, 2 lembar. Syukur-syukur ya 1 hari 1 juz. Dibudayakan one day one juz. 1 hari 1 juz. Nanti
sebulan sekali hatam. Orang yang 40 kali hatam Quran, dia akan tabakhur. Orang yang 40 kali hatam Al-Quran, dia akan tabakhur. Tabakhur itu tahu, paham, ngerti, walaupun dia tidak hafal Quran. Bapak di sini, itu teman ada di tiang pojokan lagi baca Quran, bacanya kenceng. Harokatnya salah satu aja Bapak tahu. Harokatnya salah. Padahal Bapak nggak hafal Quran. Cuma karena udah 40 kali ngatamin Quran, orang yang baca harokatnya salah aja Bapak tahu. Itu namanya tabakhur. Kayak surat Yasin. Banyak di antara kita yang kagak hafal surat Yasin. Nggak hafal. Tapi kalau orang baca surat Yasin salah, kita pasti tahu. Pasti tahu. Kenapa? Karena udah bolak-balik baca surat Yasin. Kalau suruh ngapalin nggak hafal. Saya yakin itu. Coba hafalin surat Yasin. Dari Yasin sampai wa ilaihi turja'un. Ngapal? Nggak hafal saya. Tapi kalau ngikutin, bisa. Nah begitu orang baca harokatnya salah aja, Bapak pasti tahu. Karena udah bolak-balik hatam surat Yasin. Begitupun kalau 40 kali kita hatam Quran, kita akan tabakhur fil Quran. Nah terus istimewa. Setiap bulan itu punya peristiwa yang penting. Tak terkecuali bulan Muharram. Peristiwa yang paling fundamental, paling keren lah, paling hebat. Yang ada di bulan Muharram itu ya hari Asyura. Hari Asyura. Itu banyak sekali sejarah-sejarah peradaban dan perkembangan Islam. Ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang teramat menyedihkan. Peristiwa yang teramat menyedihkan itu apa? Karbala. Karbala itu tempat terjadinya pembantaian Sayyidina Husain, putra kandungnya Sayyidah Fatimah, cucu langsung baginda Rasul. Itu dibantai di Karbala. Saat itu kepemimpinannya dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Husain ditombak, dipanah, sampai akhirnya ada pedang yang memenggal kepalanya. Dan kepalanya Husain itu diarak keliling negeri. Nah itu peristiwa yang paling menyedihkan. Makanya orang Jawa termasuk kepercayaannya tidak boleh ngawinin di bulan Suro. Bukan kok nggak boleh ngawinin di bulan Suro karena nanti didatangin Nyi Roro Kidul. Bukan itu. Kan ada tuh ya Malam Satu Suro. Ada filmnya itu. Film horor. Bintang filmnya siapa? Susana. Malam Satu Suro mandiin kerisnya mandi, orangnya kagak. Pakai 7 kembang, kelapa hijau, macam-macam itu. Ya terserah sih, itu kan kepercayaan, silakan aja. Tapi jangan meyakini orang kagak mau kriaan, nggak mau ngawinin, karena nanti didatengin Nyi Roro Kidul. Bukan itu. Orang Jawa punya keyakinan tidak boleh ngawinin di bulan Syuro karena itu peristiwa duka cita buat orang Islam. Terbunuhnya dan dibantainya Sayyidina Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah, cucu Rasulullah. Masa umat Islam sedang berduka, kita sedang senang-senangan menggelar pesta. Nah, makanya sebaiknya jangan di bulan Syuro. Jangan di bulan Ramadan kalau ngawinin, ketahuan pelitnya. Siapa yang mau makan ngawinin di bulan Ramadan?
Nah kalau bulan Apit boleh, nggak apa-apa, itu bulan Zulqa'dah. Nggak guru, ngapa? Bulan Apit, bulan kejepit katanya. Ya terserah. Nah jadi ngawinin yang paling cakep bulan apa? Bulan Syawal. Bulan Syawal. Rasulullah menikah di bulan Syawal. Harinya hari Jumat. Kalau bisa tempatnya di masjid. Nah tanggalnya kalau bisa 7, 17, 27. Nah ini saya kasih tahu ini. Jadi kalau mau ngawinin, pilih tanggalnya tanggal 7, 17 atau 27. Baik itu kalender Islam atau kalender Masehi. Ntar saya kalau gitu tanggal 17 saja guru. 17 apa? 17 Agustus kalian panjat pinang. Ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting 7, 17, 27 itu lebih berkah, insya Allah. Orang-orang yang berumah tangga. Terus pertanyaan gini, kalau di bulan Muharram peristiwa yang menyenangkan apa? Banyak. Yang pertama, ini saya bawa kitab karya orang Indonesia, Syekh An-Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani. Nama kitabnya nih Ayatuz Zain. Pada halaman 196. Wa dzakara al-ulama anna liyaumi Asyura mazaya lam takun li ghairihi. Para ulama itu berkata bahwa di bulan Muharram itu ada hari Asyura. Dan hari Asyura itu punya keistimewaan yang tidak akan kita temukan di luar hari Asyura. Apa saja itu? Yang pertama, khuliqa fihi Adam dakhilal jannah. Nabi Adam diciptakan Allah di dalam surga, itu hari Asyura. Nabi Adam. Wa tiba alaihi fihi. Kita tahu kemudian Nabi Adam diturunkan, dipindahkan dari surga ke bumi. Lalu Nabi Adam itu diterima taubatnya pada hari Asyura. Ini penting dipahami ini untuk benar-benar diperhatikan. Kok ada kalimat Nabi Adam diterima taubatnya? Berarti Nabi Adam punya dosa. Itu nyatanya kok diterima taubatnya? Berarti kan punya dosa? Enggak. Nabi itu bersifat maksum. Maksum. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu Nabi bersifat maksum. Amanah itu maksum. Rinekso. Terjaga dari perbuatan tercela, itu Nabi, termasuk Nabi Adam. Lah itu kok disebut diterima taubatnya? Bahasa yang mengatakan Nabi Adam itu bersalah, itu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran adalah bahasanya Allah. Maka yang berhak punya domain secara khusus menyatakan Nabi Adam bersalah cukup Allah saja. Kita jangan ikut-ikutan. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, kamu dan istrimu jangan deketin pohon ini. Kalau kamu berani mendekati ini pohon, kamu termasuk orang yang zalim. Ternyata Nabi Adam makan itu buah khuldi. Maka kata Allah, turun kamu dari surga, dipindahkan ke bumi. Cuma yang berhak menyatakan Nabi Adam salah itu cukup Allah. Kita nggak boleh. Kenapa? Karena ada ulama besar namanya Imam Ibnul Arabi. Itu berkata begini,
kalau saya jadi Nabi Adam, saya akan makan buah kuldi sebanyak-banyaknya, bukan sedikit. Nabi Adam tuh makan buah kuldi sedikit. Umpama buah kuldi itu apel, umpama cuman segigitan doang, udah. Seumpama buah kuldi itu korma, kormanya dibelah dua, dimakan sebelah doang, udah. Jadi dikit sekali. Apa buktinya? Ayat Al-Quran. Fa'akala minha fabadat sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Fa'akala minha. Ada kalimat di situ pakai min. Min itu huruf jer yang faedahnya litab'id. Litab'id itu artinya sebagian kecil. Jadi fa'akala minha, maka Adam dan Hawa makan minha, sebagian kecil dari buah kuldi. Sebagian kecil yang dimakan sama Adam. Kalau Nabi Adam makan satu buah, itu maka redaksi Al-Qur'annya fa'akalaha. Fa'akalaha. Nabi Adam makan buah satu buah. Tapi kalau fa'akala min, ada minnya, itu yang dimakan cuma sedikit banget. Paham ya? Yang dimakan Nabi Adam tuh dikit. Kata Imam Ibnul Arabi, kalau saya jadi Nabi Adam, itu buah kuldi saya makan sebanyak-banyaknya. Ngapain dikit-dikit? Nah, diprotes sama para ulama. Kamu tuh gimana sih? Lewang Nabi Adam makan dikit aja diturunin dari surga kok. Malah kamu pengen makan buah kuldi sebanyak-banyaknya. Kata Imam Ibnul Arabi, lah itu yang kamu nggak paham. Nabi Adam itu makan buah kuldi bukan kesalahan. Justru Nabi Adam makan buah kuldi itu anugerah terbesar untuk alam semesta. Nabi Adam makan buah kuldi itu anugerah terbesar untuk alam semesta. Lah kok begitu? Logikanya bagaimana? Begini. Nabi Adam makan buah kuldi sedikit, jadiin Nabi Adam diturunkan ke bumi. Di bumi inilah Nabi Adam dan Ibu Hawa bisa beranak pinak. Punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, sampai ke Sayyid Abdullah, sampai ke Sayyidah Aminah. Dari Sayyid Abdullah kemudian dengan Sayyidah Aminah menikah. Terlahirlah Sayyidil Wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Adam kagak makan buah kuldi, Nabi Adam selamanya akan ada di surga. Di surga itu bukan tempat orang beranak. Nah, terus bagaimana Nabi Muhammad mau terlahir kalau Nabi Adam ada di surga terus? Makanya skenario Allah, Nabi Adam gak boleh makan buah kuldi. Padahal ntar Nabi Adam emang makan. Allah udah tahu. Jadi begitu Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam dengan Ibu Hawa kan punya anak. Lahirnya di mana? Di bumi. Sampai ke Nabi Ibrahim. Ibrahim ke Ismail. Ismail punya anak, punya anak, punya anak, punya anak. Sampai ke Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Sayyidil Wujud Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad itulah anugerah terbesar untuk alam semesta. Masa kita mau ngomong Nabi Adam bersalah? Wong sebab Nabi Adam makan buah kuldi, maka terlahirlah manusia teragung, termulia, anugerah terbesar buat alam semesta, yaitu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Adam gak makan buah kuldi, gak bakalan ada Nabi Muhammad. Berarti Allah bohong dong. Karena kata Allah, laula kalama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Muhammad tidak aku ciptakan alam semesta ini. Lah Muhammadnya mana?
kalau Adam di surga mulu sama Ibu Hawa. Makanya Adam dan Ibu Hawa diturunin ke bumi agar terlahirnya Nabi Muhammad. Paham ya? Nah, itulah kita jangan gampang berpikiran negatif, berpikiran buruk. Nah, kok Nabi salah? Bagaimana sih? Bukan. Salah itu kan pikiranmu, bukan konsep agama. Salah itu pikiran kita, bukan konsep agama. Banyak pemikiran kita tuh yang walaupun bercandaan jadi mindset ataupun pola pikir yang salah. Saya buat contoh. Ada nenek-nenek Ustadz Mahfud datang ke rumah Nabi. Ya Rasul, kalau pulang saya kemalaman, bagaimana ini? Saya takut. Kata Nabi apa? Ntar kalau nenek pulang, saya pinjemin anak onta, biar dianterin pulang sama anak onta punya saya. Jadi nenek nggak kesepian. Kata nenek, alhamdulillah, terima kasih ya Rasul. Begitu udah malam ditenteng sama Nabi onta gede, onta biang, onta gede banget. Nek, ini ontanya detekin kita bawa pulang. Apa kata nenek-nenek? Ya Rasul, engkau kan nggak pernah bohong. Betul, saya nggak pernah bohong. Kok hari ini bohong? Kata Nabi, bohongnya apa Nek? Katanya saya dipinjemin anak onta. Lah ini kok gede banget? Kata Nabi apa? Lah terus anaknya siapa dia kalau bukan anak onta? Ini onta yang gede banget, ini anak siapa kalau bukan anak onta? Nenek-neneknya ketawa. Iya ya. Jadi walaupun gede banget, tetap aja anak onta. Yang punya pikiran anak onta itu kecil siapa? Kita. Saya pinjemin anak onta, yang ada di pikiran kita ontanya kecil karena masih anak. Padahal biang juga anak siapa? Anak onta. Emang kalau onta biang anak orang? Anak kebo? Kan bukan, tetap anak onta. Sama juga saya ngomong begini, ntar bakal datang anak orang ke sini. Anaknya siapa? Ntar juga datang. Yang datang kakek-kakek. Katanya anak lah. Emang itu anak siapa kalau bukan anak orang? Walaupun kakek-kakek tetap anak orang, bukan anak yang lainnya. Yang punya pikiran anak onta itu kecil, kita. Padahal yang namanya anak onta, lo udah biang juga tetap anak onta. Nah, walaupun biang kagak berubah jadi anak kebo, tetap anak onta. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang harus kita rubah. Jadi Nabi tidak akan pernah berbuat salah. Kalau Al-Quran menyatakan salah, ya sudah, itu bahasanya Allah. Kita jangan ikut-ikutan. Kita tetap punya pikiran positif. Yang namanya Nabi dan Rasul itu maksum, tidak memiliki dosa. Nah, titik. Yang kedua, peristiwa yang terjadi pada hari Asyura. Wastawat safinatu Nuhin 'alal judiyyi. Kapal Nabi Nuh mendarat setelah terjadinya banjir yang dahsyat. Itu juga penuh dengan sejarah itu. Saya kalau dengerin Al-Quran disetel itu, murotal, atau baca Al-Quran sendiri, itu kalau sampai surat Nuh itu tidak akan pernah nahan, pasti nangis sampai surat Nuh itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu isinya curhatan Nabi Nuh. Nabi Nuh curhat sama Allah. Beban yang dibawa oleh Nabi Nuh itu luar biasa besar. Punya umat buadarnya 17 setan. Punya anak durhaka. Namanya siapa? Kan'an. Anak Nabi Nuh ada berapa? Taunya Kan'an doang. Betul, Kan'an anak Nabi Nuh. Tapi ada yang lain. Syam, Ham, Yafish, Kan'an. Itu anak-anak Nabi Nuh. Ini anak-anak santri ini harus tahu. Syam, Ham, Yafish, Kan'an. Dari 4 anak Nabi Nuh yang semuanya keturunannya jadi nabi, itu cuman Syam, Ham, Yafish, apalagi Kan'an, durhaka.
Itu cuma Syam saja yang punya anak jadi nabi, terus keturunannya jadi nabi, termasuk Nabi Muhammad. Itu dari Syam, keturunan Nabi Nuh. Apa sebabnya? Sebab dari 4 putra Nabi Nuh ini, yang paling berbakti sama orang tua adalah Syam. Yang paling berbakti, paling sayang sama orang tua itu Syam. Makanya Syam hidupnya diberkahi Allah. Punya anak, keturunannya jadi nabi semua. Itu keturunan Nabi Nuh yang namanya Syam. Bakti sama orang tua, jaminan kunci kebahagiaan dunia akhirat. Yang masih punya orang tua, bahagiain bener-bener. Ntar anak keturunannya diberkahi Allah sampai hari kiamat. Satu senyum yang keluar dari bibir orang tua karena senang, ridho melihat anaknya, maka seluruh pintu surga terbuka, memanggil-manggil nama anak tersebut. Tapi satu tetes air mata yang jatuh dari kelopak mata orang tua karena tidak ridho dengan ucapan anaknya, tidak senang dengan kelakuan anaknya, maka seluruh pintu neraka akan terbuka, manggil-manggil namanya. Walaupun dia 1000 kali sujud, walaupun dia 1000 kali puasa, walaupun dia 1000 kali ngatamin Al-Quran, tapi orang tuanya sampai menangis dan hatinya tidak ridho dengan ucapan dan perbuatannya, pintu neraka semuanya terbuka, manggil-manggil anak itu. Hati-hati. Apa kita nggak pernah dengar cerita tentang Zuraij, seorang ustadz punya musola terbuat dari tanah, tiap hari bersujud, tiap hari baca Al-Quran, tidak pernah maksiat sama sekali. Digoda sama seorang perempuan, tidak tergoda. Itu perempuan dari pakai pakaian lengkap sampai telanjang bulat, Zuraij tidak tergoda. Tetap dia zikir, tetap dia berzikir. Akhirnya perempuan ini kecewa karena goda Zuraij tidak berhasil. Perempuan ini bersetubuh dengan laki-laki zalim, laki-laki yang zalim. Hamil nih perempuan. Begitu hamil dia teriak-teriak, nih yang hamilan saya Ustadz ini, Ustadz Zuraij. Masyarakat tidak berpikir lagi, tidak klarifikasi, tidak tabayyun. Zuraij diseret dari musolanya, musolanya dirubuhin, Zuraijnya dipukulin, tangan dan kakinya patah. Terus kata Zuraij begini, saya tidak membantah dan juga tidak mengakui. Setelah tangan dan kakinya patah, badannya babak belur. Cuma saya punya satu pertanyaan yang tolong kalian jawab. Siapa yang melihat saya mengamili perempuan itu? Nggak ada yang bisa jawab. Kita tunggu saja bayinya lahir. Nanti kalau bayinya lahir kita tanya, itu anak yang baru lahir siapa bapaknya? Kira-kira anak baru lahir bisa ngomong apa kagak? Nggak bisa. Kata Zuraij, ini pertaruhan yang sangat hebat. Kita tanya itu bayi yang baru lahir, anaknya siapa? Kalau dia jawab, kita dengerin bareng-bareng jawabannya. Tapi kalau ini bocah kagak jawab, bocah cuma nangis doang, berarti sayalah pelakunya. Kan berani banget itu. Udah, kalau gitu kita setuju. Perempuan ini dikarantina, nggak boleh kemana-mana. Sampai 9 bulan, sampai 9 bulan 10 hari, lahir. Begitu bayinya keluar, dipegang sama Zuraij perutnya. Ya gulam, man abuka. Wahai bocah yang baru lahir, siapa bapakmu nak? Ini bocah yang baru lahir ngomong dengan izin Allah. Bapak saya tuh
yang ada di belakang musola. Orang zalim. Kaget semuanya. Zuret tidak terbukti. Minta maaf. Lalu berjanji akan membangunkan musolanya dari emas. Masyarakat saking menyesalnya. Kata Zuret, nggak usah. Buatkan saja saya musola dari tanah. Selamat, namanya tidak tercoreng lagi. Namanya bersih. Reputasinya terjaga. Cuma masalahnya, Zuret selamatkan setelah tangan dan kakinya patah. Setelah digebugin. Pertanyaannya apa kesalahan Zuret? Kesalahannya adalah dia lagi sholat sunnah. Saya ulang, lagi sholat sunnah. Ibunya manggil. Ya Zuret, bimbang hatinya. Ibu saya manggil, saya lagi sholat sunnah. Nyautin ibu, apa nurusin sholat. Dipanggil lagi, ya Zuret, tambah bimbang. Dipanggil lagi, ya Zuret. Akhirnya Zuret meneruskan sholatnya. Ibunya sedih. Kenapa panggilan saya tidak dijawab sama anak saya? Di saat ibunya sedih, Allah tidak ridho. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal uquq. Ada dua dosa yang dibayar cash kontan sama Allah. Seksaannya langsung diturunkan di dunia. Apa itu? Al-baghyu wal uquq. Di antaranya adalah durhaka sama orang tua. Padahal lagi sholat sunnah. Zuret nggak salah juga. Tetap dihukum sama Allah. Karena dalam kaidah fikih, al-wajib muqaddamun ala sunnah. Menjawab panggilan orang tua, hukumnya wajib. Sedangkan sholat yang kamu kerjakan adalah sholat sunnah. Maka wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Batalkan sholatnya. Tapi kalau sama-sama wajib, nggak ada. Al-wajib la yuzalu illa bil wajib. Kewajiban tidak bisa dihilangkan kecuali dengan kewajiban yang lainnya. Dipanggil sama orang tua, wajib. Tapi sholatnya sholat wajib. Kita teruskan sholatnya, itu tidak akan berdampak apa-apa. Al-wajib la yuzalu illa bil wajib. Tapi kalau pilihannya antara wajib sama sunnah, al-wajib muqaddamun ala sunnah. Wajib harus didahulukan daripada sunnah. Nah itu anak Nabi Nuh yang jadi Nabi cuma Syam. Karena beliau adalah anak yang paling berbakti sama orang tua. Yang ketiga, Nabi Ibrahim dilahirkan hari Asyura. Nabi Musa dilahirkan hari Asyura. Nabi Ibrahim selamat dari apinya Namrud hari Asyura. Nabi Musa selamat dari apinya dari lautan dan ditenggelamkannya Fir'aun, itu juga hari Asyura. Nabi Isa lahir hari Asyura. Warudda basaru Yakub, Nabi Yakub sembuh dari kebutaan, itu hari Asyura. Wa ukhrija Yusuf minal jubbi, Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, itu hari Asyura. Jadi hari Asyura itu hari yang penuh sejarah untuk para nabi-nabi. Makanya hari Asyura dihadiahkan Allah untuk semua nabi kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad spesial, tidak dikasih hari Asyura sama Allah. Lalu Nabi Muhammad dikasih hari apa? Hari Arafah. Hari Arafah itu hari yang dihadiahkan Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan hari Asyura hari yang dihadiahkan Allah untuk semua nabi. Makanya kita puasa hari Arafah diampunin dosa kita 2 tahun. Tapi kita puasa hari Asyura diampunin dosa kita 1 tahun. Karena hari Arafah lebih mulia daripada hari Asyura. Sebab apa Arafah lebih mulia? Sebab Arafah dihadiahkan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih mulia daripada nabi yang lainnya. Paham ya? Jelas? Kenapa puasa Arafah lebih mulia? Karena Arafah dihadiahkan Allah untuk Nabi Muhammad. Dan Asyura dihadiahkan Allah untuk nabi-nabi yang lain.
Nabi Muhammad lebih mulia, makanya puasa Arafah dosanya berapa tahun? 2 tahun diampuni. Hari Asyura berapa tahun? 1 tahun diampuni. Tuh, harus tahu kita sebabnya. Kenapa hari Arafah 2 tahun? Kenapa hari Asyura 1 tahun? Harus tahu dikit-dikit. Caranya bagaimana? Banyakin baca, banyakin literasi, banyakin maroji, baca, rajin baca anak-anak. Nah, ada lagi nih Ustadz Mahfud nih, Ustadz dan yang biasa jadi imam. Kita pasti hafal surat Fatihah toh? Hafal surat Fatihah. Nggak ada yang nggak hafal surat Fatihah. Pertanyaan saya, surat Fatihah ada berapa ayat? 7, pinter. Surat Fatihah surat yang keberapa? Surat yang ke-1, surat Fatihah. Nah, kalau pertanyaannya saya naikin, huruf hijaiyah apa yang tidak ada pada surat Fatihah dan apa sebabnya? Saya ulang pertanyaannya, PR yang bisa jawab saya kasih 200. Huruf hijaiyah apa yang tidak ada pada surat Fatihah dan apa sebabnya? Itu ada rumusnya itu. Sajkhun zash zofun. Sajkhun sa jim kha nggak ada di surat Fatihah. Zash zofun za shin zo fa ada 7. Sa, cari di surat Fatihah ayat keberapa ada sa, nggak bakal kita temukan. Jim nggak ada. Itu ada guru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu bukan ayat Fatihah, itu cuma pembukaan saja. Ayat Fatihah ayat pertamanya Bismillah, bukan a'udzu. Khun, kho, ayat keberapa? Surat Fatihah ada kho-nya? Nggak ada. Za, di ayat berapa? Surat Fatihah ada za? Nggak ada. Shin, nggak ada. Zo, nggak ada. Kalau to, ada. Ihdinas siratal, ada. Tapi kalau zo, nggak ada. Fa, nggak ada. Surat Fatihah. Apa sebabnya? Nah, cari sendiri. Kan saya bilang suruh rajin baca. Rajin baca. Ustadz Mahfud, rajin baca. Jangan WA mulu. YouTube. YouTube boleh kalau yang ditonton bagus-bagus. Ya. Penting. Nah, terakhir. Nah, kita kan ketemunya setahun cuma 4 kali ya. Apa 3 kali? Jadi nggak ngapa-ngapa kalau sampai jam 8 ya. Kuat. Saya kagak. Terakhir. Kalau hari Asyura itu mulia, ini paling penting. Amalan apa yang perlu kita lakukan? Wa nukila an ba'dil afadil annal a'mala fi yaumi Asyura isna asyara amalan. Para ulama menerangkan amalan yang dianjurkan dilakukan pada hari Asyura itu ada 12. Yang pertama as-salatu, salat. Wal aula an takuna salat at-tasbih. Yang paling utama dikerjakan salat tasbih. Kalau nggak salah, tanggal 10 Muharram tuh jatuhnya hari Ahad, hari Minggu. Malam minggunya Bapak salat tasbih. Jamaah di sini boleh. Pak Haji Zain, jamaah di Al-Falah boleh. Habis salat Isya, salat tasbih. Kalau bisa tiap hari, nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali. Kalau masih kagak bisa, seumur hidup sekali aja. Jangan pernah ditinggal. Paham? Salat tasbih. Yang kedua,
Wasodaqatu, banyakin sedekah. Sedekah. Ya Allah, itu ayat Al-Quran itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kalau orang yang udah pada mati itu semuanya loh, yang udah pada mati di makam Pebayuran, kuburan Kembang, kuburan Jago, Perwira, kuburan Pragu, orang-orang yang udah pada mati ratusan tahun, puluhan tahun, setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari, itu yang udah pada mati, tanya mereka, tanya, kamu mau apa? Kalau kamu disuruh milih sama Allah, kamu mau apa? Jawaban mereka tuh sama semuanya. Ya Allah, saya minta hidup lagi. Ntar kalau hidup lagi kamu mau apa? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Sumpah, kalau saya hidup lagi, saya akan jadi pribadi yang banyak sedekah. Kalau saya hidup lagi, saya akan jadi orang yang banyak sedekah ya Allah. Jadi itu janjinya orang yang udah pada mati. Orang yang udah pada mati kalau ditanya, kalau kamu hidup lagi, kamu mau apa? Saya bersumpah, saya akan jadi orang yang banyak sedekah. Kenapa nggak banyak sholat, nggak banyak puasa, nggak banyak ini, nggak banyak itu? Tapi saya sumpah jadi orang yang banyak sedekah. Karena ternyata ibadah yang pertama kali diberikan balasannya sama Allah setelah kita mati, langsung dibayar sama Allah, sedekah. Begitu masuk ke dalam kubur, maka sedekahnya udah ngawe-ngawe, sedekahnya udah ngelindungin, sedekahnya udah jaga. Kalau kita nggak punya sedekah, di kuburan kosong, siapa yang jaga? Makanya sumpahnya fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya bersumpah jadi orang yang banyak sedekah. Nah itu hari Asyura lah, santunin anak yatim, orang miskin, dan lain-lain. Jangan pelit. Nanti boleh dibuka di kitab Wasiatul Mustafa li Aliyin karramallahu wajhah. Itu kitab Masya Allah indah banget itu. Saya udah berapa kali atam itu, bolak-balik atam itu, kitab itu. Sampai hafal saya. Itu di kitab itu ada redaksi begini. Ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannati anti mu'arramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa nammamin. Sampai hafal saya. Kata Nabi, Ali, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Melihat apa ya Rasulullah? Tulisan di pintu surga. Tulisan apa ya Rasul? Kata Nabi, tulisan di pintu surga adalah kamu surga haram dimasuki yang pertama orang pelit, ranking pertama, haram masuk surga. Yang kedua baru wa'akin, durhaka sama orang tua, haram masuk surga. Dan yang ketiga wanamamin, perilaku namimah, adu domba, provokator. 3. Nomor 1 pelit. Lanjutannya di kitab itu. Lamma khalaqallahu jannata qalat ya Rabb lima khalaqtani. Qala likulli sakhiyin wa taqiyyin. Jadi ketika Allah selesai menciptakan surga, surga itu bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, untuk siapa aku kau ciptakan? Allah menjawab, likulli sakhiyin wa taqiyyin. Kamu aku ciptakan surga untuk setiap orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Dermawan disebut duluan, baru bertakwa. Apa kata surga? Raditu, saya ikhlas, saya ridho dimasukin sama orang-orang dermawan.
Walamma khalaqallahu an-nara, dan tatkala Allah selesai menciptakan neraka, qalat, neraka bertanya, ya Rabb, lima khalaqtani, wahai Tuhanku, untuk siapa aku kau ciptakan? Dijawab sama Allah, likulli bakhilin wa mutakabbirin, kamu neraka aku ciptakan untuk setiap orang pelit dan orang yang sombong. Pelit disebut duluan, baru sombong. Apa kata neraka? Ana lahuma, saya tunggu mereka ya Allah, kata neraka. Tuh, itu luar biasa. Paling kagak bulan Muharram ini kita manfaatkan benar untuk berbagi bagi anak yatim. Termasuk diantaranya amalan pada hari Asyura, wa mas'ura sil yatimi. Makanya tadi saya jujur nggak kuat di rakaat kedua sampai saya tidak doa kunut. Saya bukan lupa, saya sengaja. Boleh. Sengaja Boleh. Karena sholat subuh tanpa kunut tetap sah. Tetap sah. Disengaja tetap boleh. Walaupun disengaja tidak kunut, tetap disunahkan sujud sahwi. Kenapa saya tidak doa kunut? Saya yakin saya nggak akan kuat. Air mata saya udah nyucur baik. Baca surat Ad-Du'a, wa ammal yatima fala taqhar, udah langsung air matanya jerojo, saya nggak nahan. Dalam hati, kalau saya doa kunut, saya khawatir pingsan. Hatinya nggak kuat. Makanya saya langsung sujud tadi. Terus saya ganti sujud sahwi. Ini juga sekaligus pembelajaran. Orang yang sengaja tidak doa kunut tuh sholatnya sah. Tapi walaupun dia sengaja tidak doa kunut, dia tetap disunahkan sujud sahwi. Tetap, walaupun sengaja. Bukan hanya lupa. Walaupun sengaja dia tidak doa kunut, dia tetap disunahkan sujud sahwi. Tetap disunahkan. Nggak kuat tadi, mungkin bapak-bapak juga tahu. Sampai wiridannya juga saya nggak kuat. Saya kasih Ustaz Mahfud. Ingat, saya dulu anak yatim. Umur 5 tahun tinggal sama bapak. Bapak saya kuli bangunan. Bapak saya. Mak saya cuma tukang gorengan, tukang pecel. Berjuang banting tulang, meres keringet. Jadiin anak yatimnya sukses, berkah. Jadi ingat, anak yatim ini bulan Asyura. Ya, nggak nahan hatinya, tersentuh. Sampai Nabi itu berkata sama para sahabat begini, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudriku ajataka, kata Nabi, kamu mau nggak saya kasih resep agar hatimu lembut dan semua cita-citamu tercapai? Sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Apa itu resepnya? Irhamil yatim, wamsah ra'sahu, wa at'imhu min ta'amika, yalin qalbuka, wa tudriku hajataka. Kalau kamu pengen lembut hatimu, cita-citamu tercapai, maka sayangilah anak yatim. Santuni mereka, belai lembut kepalanya, maka hatimu lembut dan juga semua cita-citamu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatim, sayangin anak yatim, sayangin. Makanya di pondok kita, pesantren Tahfidz Al-Qur'an Ruhul Bayan, ini anak-anak saya ada di sini, ini anak santri Ruby. Boleh ditanya, anak yatimnya gratis 100%. Saya dulu mondok bayar. 10 bulan saya kagak bayaran karena nggak kuat, nggak ada biaya. Dipanggil sama Pak Kiai jam 1 malam, itu nggak akan pernah saya lupakan sampai kapanpun itu. Saya ditanya sama Pak Kiai begini, Nang, bahasa Jawa ya, kalau bahasa Betawinya tong, kamu 10 bulan nggak bayaran, terus yang kamu makan itu punya siapa? Kamu kan nggak bayaran, tiap hari kamu makan di pondok.
Terus yang kamu makan itu jatahnya siapa? Nangis saya langsung meraung-raung malam itu. Saya sujud di kaki kiai saya. Saking takutnya, 10 bulan saya kagak bayaran karena nggak pernah dikirimin. Akhirnya kiai saya musyawarah dengan kiai-kiai yang lainnya, kiai-kiai yang ada di pondok itu. Terus demi Allah, saya dibebasin bayaran, yang 10 bulan itu dianggap halal sama kiai, diikhlasin. Bahkan setiap bulan saya dapat gaji. Satu-satunya santri yang dapat gaji cuma saya. Saya masih sekolah, baru kelas 1 SMA. Saya masih ingat gaji saya 90.000 sebulan. Saya bayaran gratis, saya di pondok digaji. Cuman ada syaratnya kata kiai. Syaratnya saya harus jadi guru. Ngajarin santri yang kecil-kecil, santri-santri baru. Jadi saya kelas 1 aliyah udah jadi guru. Saya sekolah juga, mondok juga, jadi guru juga, digaji juga saya. Baru kelas 1 SMA, kelas 1 aliyah, udah jadi guru saya di pondok. Itu yang gak akan pernah saya lupa itu. Nang, kamu tuh 10 bulan gak bayaran, terus yang kamu makan punya siapa? Nangis saya. Makanya saya bilang, saya gak mau terjadi pada anak-anak yatim santri Ruby. Biarin kita susah pengurus yayasan, asal anak yatim kita bisa mondok, bisa makan. Makan gratis, sekolah gratis, bajunya gratis, kitabnya gratis, kesehatannya, ranjangnya, kasurnya, bantalnya, semuanya gratis. Santri yatim datang telanjang doang, di sana disiapin segalanya. Masya Allah, saya nggak mau kayak saya, nggak mau. Bayaran kagak kuat, akhirnya 10 bulan nunggak. Untung diikhlasin sama kiai. Nah itu. Jadi kalau ingat yatim sampai jadi imam nggak kuat, nangis. Dan momentumnya, momentum lebaran yatim soalnya. Kalau hari-hari biasa sih enggak, biasa aja. Pas keingetan. Dah, saya mohon ya, kita ini, bukan saya doang, kita semuanya. Jangan pernah capek. Jangan pernah bosan. Jangan pernah berhenti jadi orang baik. Walaupun kadang-kadang kebaikan kita tidak dianggap, kagak dihargai. Jadi jangan pernah berhenti jadi orang baik.